Selamat datang di video pembelajaran analisa laporan keuangan dengan menggunakan metode analisa rasio. Oke, rasio yang akan kita hitung kali ini adalah rasio efisiensi. Kita ketik dulu di sini di sel A10 adalah rasio efisiensi. Oke. Rasio efisiensi ada 6 rasio yang akan kita hitung. Yang pertama adalah asset turnover. Oke, berapa kali perusahaan berhasil menghasilkan penjualan dengan menggunakan asetnya atau aktiva, total aktivanya. Oke, kemudian yang kedua adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover. Oke, kali dalam kurung. Yang ketiga, rasio yang akan kita gunakan adalah inventory turnover. Inventory turnover ini adalah gambaran dari efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan persediaannya, dari dalam memutar persediaannya berapa kali dalam setahun untuk menghasilkan penjualan. Tentu saja rasio efisiensi ini secara umum lebih besar, lebih baik. Hanya ada satu rasio, yaitu average collection period, yang nanti kita akan juga hitung, yang bukan lebih besar lebih baik, tapi lebih kecil lebih baik, karena kemampuan perusahaan dalam mengkolek piutang dagangnya semakin cepat tentu semakin baik. Oke, kemudian inventory turnover sudah, kita hitung juga rasio selanjutnya adalah account receivable turnover. Oke, berapa kali putarannya dalam setahun. Kemudian di sini average collection period. Sini hari. Oke, jadi seperti saya tadi bilang, khusus untuk average collection period itu semakin kecil semakin baik, karena semakin cepat perusahaan berhasil menagih piutang dagangnya, semakin cepat pula perusahaan akan dapat cash. Oke. Yang terakhir adalah equity turnover. Equity turnover, perputaran modal perusahaan berapa kali dalam setahun, untuk menghasilkan penjualan. Oke, sekarang kita hitung yang pertama, asset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata total aktiva. Jadi kalau kita menghitung rasio, selalu kita coba untuk gunakan yang paling konservatif, angka yang paling konservatif, jadi yang lebih baik. Kalau kita memiliki data lebih dari 2 tahun, kita harus menggunakan rata-rata total aktiva. Oke, kita hitung sama dengan penjualan ada di laporan laba rugi. Kita pindah ke worksheet laba rugi di sel B5, kita klik, kemudian kita bagi dengan total aktiva. Total aktiva ada di laporan di sheet laporan neraca di sel B17. Oke. Di sini ketemu 2,3 kali, kita copy saja untuk menemukan angka yang di tahun 2017. Oke. Nah, setelah kita ketemu rasionya di tahun 2018 dan 2017, kita akan melihat konsistensinya. Oke, supaya cepat kita copy aja rumus yang ada di sel D7. Oke, klik kanan, copy, kemudian kita ke sel D11, klik kanan, paste. Oke, simple. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, di sel D7 rumusnya adalah if kurung buka B7 dibagi dengan C7 lebih besar sama dengan 1, yes, no. Oke, jadi sini B7 dan C7 karena perhitungannya untuk sel D7. Kemudian kita lihat rumus ini, setelah kita copy akan berubah. Jadi if kurung buka B11 dibagi C11 lebih besar sama dengan 1. Jadi sudah betul rumusnya. Dan kalau kita lihat di sini jawabannya adalah no. No artinya
tidak ada konsistensi tentu, karena rasio perusahaan, rasio aset turnover turun dari 2,34 di tahun 2017 menjadi hanya 2,3 di tahun 2018. Oke, next, setelah konsistensi. Jadi kita hitung dulu rasionya berapa, kita tes konsistensinya. Konsistensi sangat penting. Oke, terutama kalau kita akan menganalisa untuk long term, 5 tahun, 10 tahun, maka yang perusahaan yang berhasil memberikan konsistensi adalah yang terbaik. Susah untuk menemukan perusahaan yang secara konsisten deliver good result like every year. Sangat susah. Oke. Nah, kemudian di filternya. Filternya kita menggunakan standar internasional, standar yang baik. Karena sekali lagi analisa risiko semakin konservatif, semakin dihitung dengan hati-hati akan semakin baik hasilnya. Oke. Di sini minimal adalah 1 filternya. Jadi tidak ada maksimal karena akan semakin tinggi semakin baik tentu saja. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita akan lihat apakah rasio perusahaan ini memenuhi standar internasional, artinya lebih besar dari 1. Memang kalau di sini sudah tanpa menghitung pun di sini kita sudah tahu bahwa 2,3 lebih besar dari 1. Tapi kita akan coba belajar bagaimana untuk membuat rumusnya. Jadi nanti kalau kita akan menganalisa banyak perusahaan dengan banyak rasio, kita sudah tahu caranya untuk tidak perlu memasukkan data satu-satu ngetes, tapi kita cukup buat rumus 1, kemudian kita copy untuk menemukan apakah perusahaan itu baik atau tidak secara standar yang kita tentukan. Oke. Nah, di sini untuk melihat apakah bagus atau tidak, kita ke logical if. Oke, jadi di sini rumus kita pakai rumus yang ada di Microsoft Excel. Karena kita belajar financial modeling dengan Microsoft Excel, kita maksimalkan apa saja fitur yang ada di Excel kita pakai. Tidak perlu mengetik atau coding atau apa, nggak perlu. Oke, kita klik if. Nah, di sini keluar logical testnya. Apa yang akan kita isi di sini? Di sini adalah B11 lebih besar atau sama dengan 1. Oke, satunya itu ada filter minimumnya ada di E11. Oke, nah di sini kalau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau input kita betul maka di sini akan keluar tulisan true. Oke, nah di sini sama dengan yang di atas. Kalau betul kita kasih akan keluar muncul pemberitahuan good. Kalau tidak betul, klik OK. Nah, ini kita bisa lihat bahwa memang rasio ini secara kasat mata kita juga bisa lihat 2,3 lebih besar dari 1. Ya. Kemudian kita akan copy rumus ini ke sel di sebelahnya. Jadi sel G11 kita copy ke sel H11. Kita rubah dulu di sini dengan memberi tanda dolar di depan E. Oke, jadi kita lihat rumusnya berubah. B11 lebih besar sama dengan dolar E11. Good dan bad. Oke, kita klik OK, kemudian kita copy. Nah, kita bisa melihat hasilnya ternyata memang good, bagus, sesuai dengan yang kita bisa lihat secara langsung di sini. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menghitung rasio fixed asset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aktiva tetap. Oke, kalau saya lebih karena ada berbagai macam aliran, karena kalau saya lebih menyukai menggunakan aktiva tetap bersih. Jadi nilai aktiva yang sudah dikurangin dengan depresiasi, karena itu adalah cerminan nilai aset yang real di tahun tersebut, gitu. Jadi lebih baik kita pakai nilai aktiva tetap bersih. Oke, rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata aktiva tetap bersih. Tapi kalau datanya 2 tahun, kita menggunakan penjualan dibagi dengan aktiva tetap bersih. Oke, kita langsung hitung sama dengan laporan laba rugi
kita ambil di sini data penjualan di sel B5, kita bagi dengan, kita ke neraca, kita cari aktiva tetap bersih di sel B14. Oke, kita hitung di sini 10,67 kali. Oke, 10,67 kali. Kemudian kita akan copy rumus ini di sel C12 untuk melihat rasionya berapa sih di tahun 2017. Rasionya adalah 9,95 di tahun 2017 dan 10,67 di tahun 2018. Kita mau lihat konsistensinya, tinggal kita copy saja di sini. Yes, ada konsistensi karena memang ada kenaikan. Oke, filternya berapa untuk fixed asset turnover? Filternya sama dengan asset turnover. Filternya minimum adalah 1. Oke. Jadi kita ketik 1 ini di sel E12 untuk memberikan filter minimum. Nah, untuk mengetahui apakah rasio itu sudah memenuhi standar internasional, tentu saja kita sudah lihat 10 lebih besar dari 1. Kita akan copy rumus yang ada di sel G11, kita copy paste di sel G12. Oke. Jadi di sini kita lihat rasionya sudah diketahui bahwa memang standarnya bagus. Tentu saja jauh bahkan lebih bagus dibanding standar yang ada. Kita lihat di tahun 2017 sama, karena memang jauh lebih bagus. Oke, nah jadi kita lihat di sini dari data yang ada ini untuk fixed asset turnover, kita bisa lihat bahwa rasionya adalah sebesar 10,67 di tahun 2018, 9,95 di tahun 2012. Ada konsistensi? Yes. Kemudian apakah rasio itu memenuhi standar yang ada yang kita tentukan? Yes. Karena rasio itu termasuk kategori bagus. Oke, sekarang kita menghitung rasio inventory turnover. Oke, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Atau bisa juga kita pakai biaya pokok penjualan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Jadi kalau kita bisa menggunakan data rata-rata akan semakin baik. Oke, rumusnya jadi yang kita gunakan di sini adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, inventory turnover itu mungkin oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aset turnover. Jadi hati-hati, kita perlu waspada di sini dengan fixed asset atau asset turnover, terutama fixed asset. Karena fixed asset kalau umurnya juga tua, ya kan? Itu efisiensi dari fixed asset tersebut juga akan makin menurun. Jadi kita harus waspada terhadap rasio fixed asset turnover karena umur dari fixed assetnya juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oke, dan perusahaan manufacturing adalah perusahaan dengan pabrik yang memiliki mesin-mesin yang heavy, mesin mungkin besar-besar, itu memiliki rasio yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan jasa yang tidak memerlukan investasi besar di mesin, di bangunan, atau tanah bahkan. Oke, jadi kita harus melihat dengan wise perusahaan ini termasuk di bidang apa, manufacturing atau industri jasa. Oke, kembali lagi ke inventory turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Kita ketik dulu sama dengan, kita kemudian ke laporan laba rugi, cari penjualan di sini. Oke, di laporan laba rugi B5, di sel B5, kita bagi dengan persediaan. Oke, persediaannya ini di sel B8. Kita lihat. Oke, hasilnya adalah 4,81 di tahun 2018. Kita coba hitung di tahun 2017 berapa sih? Kita hitung 4,9. Oke, nah jadi kita bisa lihat di sini bahwa rasio inventory turnover perusahaan sebenarnya turun. Oke, di tahun
2018. Kita coba lihat konsistensinya dengan paste di sini. Oke, no, betul no. Jadi tidak terjadi konsistensi. Oke, nah sekarang berapa filter minimumnya? Jadi standar normal secara internasional itu adalah 4 sampai dengan 6. Oke, standar normalnya. Jadi kita bisa pakai 4, 5, 6. Bahkan untuk retail, untuk perusahaan-perusahaan supermarket retail itu bisa mencapai minimumnya adalah 10 sampai 12 kali. Karena penjualannya memang cepat sekali persediaannya. Jadi value-nya nilai kecil tapi volumenya besar. Oke, jadi standar normalnya minimumnya cukup tinggi. Sekarang kita masukkan yang kita asumsikan di sini perusahaan manufacturing jadi 4. Oke, kita masukkan 4 di sini. Nah, kemudian kita akan lihat apakah fast smart learning ini memenuhi standar yang ada. Oke, kita copy rumus yang ada di sel G12 ke sel G13. Oke. Copy. Termasuk good. Jadi karena 4,8 memang lebih besar dari 4 minimumnya. Kemudian kita copy juga di tahun 2017. Good. Oke, jadi inventory turnover perusahaan ini tidak terlihat konsistensi, tapi rasionya memenuhi standar yang sudah kita tentukan. Oke, sekarang kita akan menghitung account receivable turnover. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Jadi yang kita hitung di sini adalah penjualan dalam bentuk kredit. Karena memang kita akan menghitung berapa perputaran piutang dagangnya. Oke, jadi di perhitungan kali ini saya asumsikan penjualan perusahaan adalah 100% kredit. Jadi semua hasil yang didapat oleh perusahaan, pendapatan atau penjualannya itu berasal dari penjualan kredit. Oke, jadi kita hitung di sini. Langsung saja kita masukkan sama dengan kita ke laporan laba rugi. Penjualan di sini itu kita asumsikan penjualan 100% kredit. Oke, kita klik. Kemudian kita bagi dengan piutang dagang. Jadi rata-rata piutang dagang sebetulnya yang paling bagus. Cuman karena kita hanya ada data 2 tahun, kita hitung piutang dagangnya di tahun 2018. Oke, ketemu angkanya adalah sebesar 10,13 kali. Oke, kita hitung selanjutnya di tahun 2017 berapa? Ketemu sebesar 10,09 kali. Jadi kita bisa lihat bahwa account receivable turnover perusahaan itu mengalami peningkatan dari hanya 10,09 menjadi 10,13. Kita lihat di sini apakah betul ada konsistensi. Kita lihat, oke, yes, memang ada konsistensi. Oke, untuk rasio ini itu mungkin akan saya jelaskan sedikit bahwa memberikan kredit kepada pihak ketiga, customer, itu adalah hal yang cukup besar untuk perusahaan. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menentukan customer yang mana sih yang benar bagus pembayarannya. Tidak mudah, harus selektif. Artinya perusahaan yang baik sebetulnya adalah yang penjualannya tidak 100% kredit. Oke, jadi tetap diperlukan pemberian kredit kepada customer, tapi tidak 100% seperti contoh saya di sini. Karena ini hanya saya berikan untuk mempercepat proses pemahaman Anda dalam memahami rasio account receivable turnover. Oke, jadi ini asumsinya di sini sekali lagi saya jelaskan ada 100% kredit penjualannya. Oke, minimumnya filternya berapa? Sama dengan inventory turnover, minimumnya adalah 4 kali. Oke, 4 kali. Kemudian kita lihat di sini apakah rasio perusahaan termasuk kategori bagus menurut standar yang ada. Ya, bagus karena memang 10 lebih besar. Kemudian kita lihat di tahun 2017. Ya, bagus juga. Oke, nah jadi tentu saja ini adalah standar yang saya berikan di sini, filternya ini adalah filter minimum. Artinya Anda juga bisa meningkatkan filter ini. Mungkin Anda ada referensi lain yang bisa Anda tulis di sini, misalnya filter asset turnover bukan 1, 2, oke juga.
Tapi minimum yang konservatif adalah 1 untuk aset turnover, fixed asset turnover adalah 1 juga, inventory turnover 4, dan account receivable turnover 4. Oke. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan menghitung average collection period. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita sekarang ke sel B15, kita klik sama dengan. Oke, kemudian kita pindah ke worksheet neraca. Kita lihat di piutang dagang di sel B7. Di sini, oke, sel B7. Oke, kemudian kita bagi di sini dengan penjualan. Tapi rata-rata penjualan dalam setahun. Oke, jadi karena rata-rata kita kasih kurung di sini, di neraca B7 dibagi tanda kurung, kita ke laporan laba rugi, ke penjualan di B5. Kita hitung rata-rata dalam setahun, rata-rata hariannya berapa. Kita bagi dengan 365. Oke, jadi piutang dagang dibagi dengan penjualan harian rata-rata. Oke, kita klik di sini. Oke, ketemu 36,03 hari. Jadi dengan asumsi bahwa penjualan perusahaan adalah 100% kredit, perusahaan berhasil menagih customernya, piutang dagang dari customer itu dalam waktu rata-rata dalam setahun adalah 36,03 hari. Nah, kemudian kita hitung. Di sini kita hitung berapa di tahun 2017. 36,18 hari. Oke, ini bagus atau tidak? Kita coba lihat di sini. Kita copy. Oke, no. Salah. Kenapa? Karena harusnya membaik ini. Iya kan? Kalau di tahun 2018 berhasil menagih lebih cepat, artinya perusahaan semakin baik harusnya. Oke? Jadinya harusnya konsistensinya ya sekarang semakin baik. Karena rasio kalau semakin baik berarti semakin meningkat meskipun sedikit, atau semakin baik artinya itu adalah bagus gitu. Nah, kenapa? Karena kita harus rubah dulu di sini nih. Di sini tanda lebih besar ini kita ganti dengan tanda lebih kecil. Nah, kenapa? Karena semakin kecil semakin baik. Nah, kita bisa lihat bahwa rasionya berubah. Rasio ini menunjukkan konsistensi yang bagus. Kita lihat. Jadi kita rubah dulu nih. Ini tanda besar tadinya kita jadikan dengan tanda kecil. Jadi yes. Oke. Untuk standar minimum tidak ada. Tapi menurut saya ini jadi kalau saya berpendapat bahwa antara 30 sampai dengan 45 hari itu termasuk kategori bagus. Oke, sekarang kita menghitung equity turnover. Oke, equity turnover itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata ekuitas. Oke, tapi di sini karena data sekali lagi datanya hanya 2 tahun, kita menggunakan rumus penjualan dibagi dengan ekuitas. Sama dengan kita ke laporan laba rugi, ini ada penjualan dibagi dengan total ekuitas. Oke. Total ekuitas di sini ada di sel F17. Oke, ini adalah total ekuitas. Kita klik oke. Hasilnya adalah 5,42 kali. Kita copy ke sel C16. Hasilnya adalah 5,17 kali. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa ada konsistensi. Kita copy rumus yang ada di atas ini ke bawah. No, karena memang ini kita harus rubah kembali. Kita kembalikan menjadi bukan lebih kecil tapi lebih besar. Nah, kita lihat di sini bahwa
perputaran modal perusahaan itu semakin baik. Dari tahun 2017 hanya sebesar 5,17 menjadi 5,42 kali di tahun 2018. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan analisanya. Bagaimana sih sebenarnya kita menganalisa hasil-hasil yang ada ini? Jadi kita sudah lihat nih, kita sudah memiliki tabel di sini. Kita coba analisa. Analisanya sebenarnya simple. Kembali lagi kita lihat, susah untuk memutuskan apakah rasio itu bagus atau tidak. Prinsipnya, semua rasio yang kita kenalkan. Oleh karena itu, kita menggunakan yang disebut konsistensi sebagai basis. Harus ada konsistensi. Artinya kenaikan atau lebih baik semakin tahun, meskipun kecil, semakin baik. Semakin besar tentu semakin baik. Oke, tapi susah untuk perusahaan untuk menghasilkan konsistensi yang panjang dalam jangka waktu yang panjang, susah. Oke, jadi kita lihat konsistensi. Kemudian yang kedua, kita harus menetapkan filter ini. Kenapa filter ini perlu ada? Karena kita mau tahu apakah rasio-rasio yang ada ini, rasio ini termasuk kategori bagus atau tidak. Dan filter yang kita pilih harus sekonservatif mungkin, artinya seberat mungkin. Karena kita akan memilih perusahaan-perusahaan yang baik untuk investasi kita. Oke, jadi kita semakin hati-hati semakin baik. Tapi tidak boleh juga super hati-hati. Misalnya di sini account receivable turnover minimumnya 20 misalnya. Nah, akan terlalu berat. Oke. Nah, jadi dari analisa dari hasil yang ada ini, kita bisa analisa bahwa secara keseluruhan sebetulnya rasio perusahaan adalah baik. Karena memenuhi standar yang ada. Ada yang tidak menunjukkan konsistensi. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya penurunannya relatif kecil. Dari 2,34 ke 2,30. Relatif insignificant, ya signifikan. Dari 490 ke 4,81. Oke. Jadi analisanya di sini adalah perusahaan berhasil menunjukkan efisiensi yang cukup bagus. Oke, kali ini kita sudah menyelesaikan pembuatan rasio efisiensi.